Assalamualaikum. Kembali lagi di Dumas Channel. Kali ini kita akan belajar sistem pernafasan manusia. Materi IPA kelas 8. Baik, sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu ya alat tulis dan bukunya. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Pengertian sistem pernafasan manusia. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Pertukaran gas tersebut yaitu O2 atau oksigen yang biasa kita hirup dan CO2 atau karbon dioksida yang biasa kita hembuskan setiap harinya. Kemudian organ pernafasan, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Trakea dapat diamati pada gambar tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Bronkus menghubungkan trakea dengan bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dinding alveolus tersusun dari satu lapis sel epitel pipi. Kemudian mekanisme pernafasan. 1. Pernafasan dada. 2. Pernafasan perut. Pernafasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk bagian luar, sedangkan pernafasan perut melibatkan otot diafragma. Proses pada saat kita menghirup udara dinamakan inspirasi atau inhalasi, dan pada saat menghembuskan udara disebut ekspirasi atau ekshalasi. Dapat diamati pada gambar pernafasan dada pada saat inspirasi, udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, maka volume rongga dada akan membesar. Pada saat ekspirasi, udara keluar, tulang rusuk turun karena otot interkostat relaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil. Kemudian pada pernafasan perut, pada saat inspirasi, udara masuk, otot diafragma kontraksi, diafragma akan mendatar, volume rongga dada membesar. Sedangkan pada ekspirasi, udara keluar, otot diafragma berelaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma akan melengkung ke rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil. Oke, kita lanjut ke frekuensi pernafasan. 1. Jenis kelamin. 2. Posisi tubuh. 3. Kegiatan tubuh. 4. Umur. 5. Suhu tubuh. Nah, lalu apa yang dinamakan frekuensi pernafasan? Frekuensi pernafasan yaitu jumlah nafas yang diambil per menit. Normalnya pada waktu istirahat 12-20 kali per menit. Kemudian yang pertama, jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak memerlukan energi sehingga kebutuhan oksigen lebih tinggi daripada perempuan. Kenapa? Hal ini dikarenakan volume udara pada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan volume udara pada perempuan. Jadi, menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian yang kedua, posisi tubuh. Posisi tubuh pada saat berdiri ternyata lebih banyak memerlukan oksigen dibandingkan dengan posisi tubuh pada saat duduk. Kok bisa? Iya, hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat kita berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi, sehingga menghasilkan tenaga yang dibutuhkan untuk
berdiri. Kemudian yang ketiga, kegiatan tubuh. Orang yang beraktivitas memerlukan oksigen lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas. Karena ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernafasannya pasti akan meningkat. Yang keempat, umur. Semakin bertambah umur, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Disebabkan semakin bertambah umur, maka akan berkurang kebutuhan energi. Dan yang terakhir, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Kenapa pada saat kita sakit, pada saat kita demam, kok lebih cepat? Dikarenakan peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan O2 dan pengeluaran CO2. Selanjutnya, volume pernafasan. Volume tidal merupakan udara yang keluar masuk paru-paru 500 mili. Volume cadangan ekspirasi, volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal 1500 mili. Volume cadangan inspirasi, volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa 1500 mili. Volume residu, volume yang masih tersisa di dalam paru-paru. Kapasitas vital paru-paru merupakan total dari volume tidal, volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi. 3.500 mili. Kapasitas total paru-paru merupakan volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. 4.500 mili. Kemudian gangguan pada pernafasan. 1. Asma. Asma, kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, membengkak, dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernafas. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Apa aja? Misal, asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan. Yang kedua, pneumonia, infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Dapat kita amati pada gambar perbedaan antara yang normal dan yang terkena pneumonia. Pneumonia biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Gejalanya, demam, batuk, berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada. Kemudian yang ketiga, tuberkulosis atau TBC, penyakit akibat infeksi bakteri, biasanya Mycobacterium tuberculosis. Bakteri penyebab TB menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Gejala TB mudah lelah, berkeringat di malam hari, demam, hilang nafsu makan. Yang keempat, faringitis. Infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Kalau kita amati pada gambar, seperti orang yang terkena amandel atau radang tonsil yang menyebabkan nyeri pada saat menelan makanan. Yang kelima, influenza, penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala influenza biasanya demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, sakit kepala, sakit otot, bersin-bersin, batuk, hingga pilek.
Kemudian kanker paru-paru. Mohon maaf, ini nomor 6 ya. Kanker paru-paru pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, maka dapat menyebar ke seluruh jaringan sekitar paru-paru. Gejalanya, orang yang menderita kanker paru-paru biasanya batuk disertai darah. Kita belajarnya selesai. Terima kasih semuanya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh langsung komen di bawah ya. Tetap semangat. Oke, saya tutup belajar kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.